Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apapun ya teman-teman. Oke. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kebetulan aki motor saya Supra 125 udah soak. Jadi sudah waktunya ganti aki gitu ya. Nah, ini kebetulan saya udah beli akinya. Nah, saya kebetulan tertarik teman-teman, aki kering ya. Nah, ini merek Aspira GTZ5S. Jadi Aspira ini GTZ5S ini 3,5 ampere ya teman-teman. Agak heran sih kenapa kok aki itu dia pakai kodenya tuh GTZ5S untuk padahal ampernya kan cuma 3,5 ya, sedangkan yang 5 ampere pun dia pakainya kalau nggak salah GTZ6S gitu ya. Jadi kenapa nggak misalnya GTZ3S gitu ya untuk 3,5 ampere. Tapi ya terserah brandnya lah ya. Jadi kenapa kok ganti Aspira? Karena ini harganya lumayan murah teman-teman, lumayan murah. Terus juga Aspira ini masih satu pabrik dengan GS Astra ya, ini Astra Auto Parts. Jadi GS Astra ya, GS lah. Aki GS itu juga sama teman-teman, dipasarkan oleh ininya Astra Auto Parts sama. Jadi ya udahlah, ini versi murahnya, ini lebih murah, selisih sekitar 40.000, ini 180.000. Kalau yang GS kemarin tanya di tokonya itu sekitar 220, ini cuma 180. Ya lumayan lah ya selisihnya. Kebetulan belum pernah nyoba, ya udah coba aja. Kan lumayan selisihnya buat jajan mie ayam sama es jeruk ya. Ya teman-teman, penampakannya seperti ini. Ini tempat beli akinya di Best Aki ya, seperti ini. Dimensinya sih sama dengan GS ya, karena memang desainnya untuk 3,5 ampere memang segede ini sih rata-rata. Merek apapun juga hampir sama sih, sekitar ya yang 3,5 ampere gedenya segini gitu teman-teman. Ini Maxivolt ya. Nah, setelah ini teman-teman saya coba pasang ya. Saya coba pasang di Supra 125 nya langsung. Kita coba apakah bisa langsung dipakai atau enggak gitu ya. Jadi kan ada anggapan bahwa aki baru tuh butuh dicas dan sebagainya. Ini pas beli kemarin sih langsung dipasang aja ya, maksudnya nggak ada disuruh ngecas atau apa sih. Jadi nanti kita coba aja langsung kita pasang, apakah bisa langsung cas greng gitu. Terus tapi kalau teman-teman belinya online ya, ini kebetulan belinya di toko akinya ini Best Aki ya. Ini bukan endorse ya, tapi ini benar-benar beli ya, toko akinya. Nah, kalau di Best Aki ini untuk merek Aspira ini dia dapat garansi 1 bulan dari toko sih, bukan dari pabriknya ya, bukan dari Aspiranya, tapi ini dapat garansi toko dari toko akinya gitu. Nah, kalau teman-teman belinya online lebih baik sih starter, jangan langsung dipakai starter lah. Kalau misalnya motor teman-teman ada kickstarternya, mending di kickstarter dulu, dinyalain berapa lama dulu gitu ya, 1 atau 2 menit baru dipakai, maksudnya baru dicoba untuk starter tangan dan sebagainya gitu, biar ngisi dulu lah ya. Tapi kalau misalnya teman-teman belinya di toko aki kan nggak masalah, misalnya rusak pun bisa langsung tuker ya. Tapi kalau beli online kan ribet, harus nukernya dan sebagainya, jadi lebih baik kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman motornya nggak ada kickstarternya ya, mau nggak mau langsung dicoba aja gitu. Ini Aspira GTZ5S, tadi tak ulangi, ini ampernya untuk Supra 125 itu kan 3,5 ampere. Jadi ini pakai yang GTZ5S itu 3,5 ampere, tapi nggak di kemasannya ini nggak ditulis ya voltasenya berapa, tapi ini 3,5 ampere. Saya juga coba ngecek di online shopnya ya, di official shopnya itu GTZ5S itu untuk kode 3,5 ampere gitu teman-teman. Langsung aja kita pasang ya di Supra 125, nggak usah banyak cincong ya, cus kita pasang. Oke teman-teman, ini jadi akinya udah tak pasang ya teman-teman. Nah, tips aja ini teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman mau masang aki itu tuh pasang, usahakan kutub positifnya dulu yang dipasang baru negatif. Tapi kalau teman-teman mau ngelepas aki itu yang negatif dulu yang dilepas baru yang positif ya, biar sebenarnya untuk meminimalisir konslet aja gitu ya, percikan api. Jadi kalau misalnya amit-amit misalnya obengnya kesambung gitu ya, itu biar nggak ada percikan api gitu teman-teman. Ini karena agak susah ya ini, jadi kebetulan
Ini di Supra saya ada kabelnya buat klakson ya. Jadi ini tak skip aja pemasangannya. Nanti kalau udah kepasang tak lanjut lagi. Oke. Oke teman-teman, jadi ini udah kepasang ya. Nah ini yang positifnya ada tutupnya kayak gini. Nah sekarang kita coba ya, kita coba nyalakan kontaknya. Oke teman-teman, kita coba ya nyalakan. Oke, ini nyala. Kita coba buat starter. Ya, oke, langsung mau nyala ya. Ini yang nggak mau nyala itu motornya, karena kebetulan motor saya ini kalau misalnya dalam sehari itu ya baru dinyalain sekali itu pernyalaan apa ya? Ketika nyalakan pas pertama itu memang agak susah. Jadi ini bukan karena akinya ini tadi udah di starter, dia mau langsung angkat, mau langsung nyala ya. Berarti akinya oke. Terus kita coba lampu-lampunya ya. Untuk lampu sen aja sih. Nggak tak liatin di anunya karena memang. Nah, ini kedepnya bukan karena akinya nggak kuat ya teman-teman. Jadi ini karena memang di bagian flasher itu ada nyambung ke modul ya, ke modul SCM gitulah istilahnya. Jadi agak kedip-kedip, tapi itu murni bukan karena akinya, tapi memang karena kelistrikannya yang kemarin sempat turun mesin loh, jadi mungkin kurang bener pemasangannya gitu. Tapi kalau aki sih harusnya starter aja kuat, berarti kan udah nggak bermasalah gitu. Sekarang kita coba untuk klaksonnya ya teman-teman. Ini kebetulan klaksonnya saya udah pakai Denso Disc yang Avanza, model Avanza gitu. Kita coba. Ya langsung nyala ya. Oke. Langsung nyala, langsung tak matiin karena nggak enak sama tetangga ya teman-teman. Jadi intinya akinya udah berfungsi normal, starter nyala, terus lampu sen nyala, klakson juga pakai klakson Denso Disc sudah nyala, berarti memang akinya udah normal. Ini voltasenya di sini teman-teman. Ini kondisinya 12,5 karena dia udah dipakai starter juga. Nah sebenarnya ini pembuktian bahwa memang ya kalau beli aki bisa langsung dipakai gitu ya. Cuman akan lebih baik, kalau menurut saya akan lebih baik sebenarnya kalau misalnya motor teman-teman ada kickstarternya, mending di kickstarter dulu, dinyalain beberapa menit, baru nanti dipakai normal lah gitu akinya. Tapi kalau memang misalnya nggak ada kickstarternya, ya udah langsung dinyalain aja nggak apa-apa. Tapi pastikan ya teman-teman, kalau teman-teman beli aki itu kalau bisa dapat garansi ya, entah itu teman-teman beli online atau beli ke toko, mending nyari yang ada garansinya gitu, paling nggak ya 1 bulan lah. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kan bisa ditukar, namanya barang elektronik gitu ya teman-teman. Nggak ada yang pasti gitu, jadi buat lebih safe nya aja gitu, paling nggak ada garansi dari toko, atau misalnya beli online ya dari penjualnya online. Kalau bisa online ya belinya di official shopnya gitu ya, jadi nggak ribet. Ini bensinnya udah mau habis. Oke, cara saya cukup ya teman-teman. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di like, tinggalkan di kolom komentar komentarnya apa. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa video ini nggak bermanfaat, ya sudah, nggak apa-apa, di skip aja. Saya cukup teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton.